Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bab 3 getaran dan gelombang, yaitu getaran harmonik terpaksa. Bisa di next. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Almira Fadila Umi, yang kedua adalah Cynthia Azizah, yang ketiga Vika Aini, dan yang terakhir ada Nanda Alifia Azahra. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Almira. Baik, yang pertama adalah operasi I pada sebuah vektor. Osilasi harmonik disajikan dengan bentuk E pangkat I alfa X, di mana secara matematis I dapat digunakan sebagai suatu operator vektor, di mana ketika I mendahului atau beroperasi pada sebuah vektor, maka arah dari vektor tersebut diputar sejauh suatu sudut positif, yaitu ketika I beraksi sebagai sebuah operator yang memajukan fase sebuah vektor sejauh 90 derajat, dan ketika min I memutar alfa kuadrat plus B kuadrat sama dengan alfa plus IB dikali alfa min IB sama dengan R dikali R pangkat modulus. Didefinisikan sebagai konjugat kompleks, maka R sama dengan R kali E pangkat IP sama dengan R cos P plus I sin P sama dengan alfa plus IB. Dapat disimpulkan bahwa cos P sama dengan A per R sama dengan alfa plus alfa kuadrat plus B kuadrat pangkat setengah, sin P sama dengan B per R sama dengan B per alfa kuadrat plus B kuadrat sama dengan pangkat setengah, yang menghasilkan tan P sama dengan B per alfa. Begitu pula untuk R modulus. Untuk selanjutnya, bentuk vektor dari hukum Ohm. Hukum Ohm menjadi berbentuk V sama dengan I kali ZE, di mana ZE ini disebut impedansi, merupakan jumlahan vektor dari resistansi efektif dari L, R, L, dan C dalam rangkaian. Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan tegangan dinyatakan oleh VA sama dengan IR plus L dL per dt plus V per C. Dan arus yang menembus rangkaian dinyatakan oleh I sama dengan I0 kali E pangkat I omega T, di mana besar ZE dalam ohm yaitu nilai impedansi adalah ZE sama dengan R kuadrat plus dalam kurung omega L min 1 per omega C kuadrat pangkat setengah. Dan vektor ZE dinyatakan oleh besar dan fasenya sebagai ZE sama dengan ZE pangkat E kali E pangkat I P sama dengan ZE cos P plus I sin P, di mana Pi adalah beda fase antara tegangan total, ujung rangkaian, dan arus yang mengalir dalam rangkaian. Maka didapatkan I sama dengan V0 kali E pangkat I omega T per ZE kali E pangkat IP sama dengan F0 plus F0 per ZE kali E pangkat I dalam kurung omega T min Pi. Selanjutnya, adalah impedansi dari sistem rangkaian mekanik. Impedansi mekanik didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk menghasilkan satuan kecepatan dalam osilator, yaitu Zm sama dengan F per V, atau F sama dengan V dapat dituliskan impedansi dalam kurung omega M min S per omega sama dengan R plus IXM, di mana Pi adalah beda fase antara gaya dan kecepatan. Besar dari Zm sama dengan R kuadrat plus dalam kurung omega M min S per omega kuadrat pangkat setengah.
Massa seperti induktansi menghasilkan suatu reaktansi positif dan elastisitas bertingkah laku seperti kapasitansi. Baik, yang selanjutnya adalah tingkah laku sebuah osilator dipaksa. Osilator mekanik terdiri dari massa, elastisitas, dan redaman yang digerakkan oleh gaya bolak-balik F0 cos omega T. 0 adalah amplitudo gaya. Dari sini kita mendapatkan persamaan mekanik gerak atau keseimbangan dinamik dari gaya-gaya dipaksa mekanik dengan gaya F0 cos omega T dikenakan pada rangkaian mekanik teredam. Dan next. Penyelesaian lengkap untuk X dalam persamaan gerak terdiri dari dua suku. Yang pertama, sebuah suku transien yang melurus sebagai fungsi waktu dan merupakan penyelesaian persamaan yang didiskusikan dalam bab 3. Lalu suku kedua disebut suku keadaan steady dan mendeskripsikan tingkah laku osilator setelah suku transien mati. Next. Bentuk vektor dari tingkah laku keadaan steady. Rumus dari Zm sama dengan R kuadrat plus omega M min S per omega kuadrat pangkat setengah. Dari rumus tersebut, kita mendapatkan informasi. Yang pertama, beda fase V ada antara X dan gaya karena bagian rekatif omega M min S per omega dari impedansi mekanik. Yang kedua, suatu perbedaan tambahan diintroduksikan oleh faktor negatif I, dan meskipun V adalah 0, simpangan X akan tertinggal oleh gaya F0 cos omega T sejauh 90 derajat. Yang ketiga, amplitudo maksimum dari simpangan X adalah F0 per omega Zm, karena kecepatan X per T mempunyai dimensi F0 per Zm. Selanjutnya, kecepatan osilasi gaya. Rumusnya yaitu V sama dengan X sama dengan I kali omega, negatif I F0 per omega Zm, E pangkat I alpha X min V sama dengan F0 per Zm, E pangkat I kali alpha X min V. V dan gaya hanya dibedakan oleh fase V, dan ketika V sama dengan 0, kecepatan dan gaya adalah sefase. Yang kedua, amplitudo kecepatan adalah F0 per Zm, yang diharapkan dari definisi impedansi mekanik, yaitu Zm sama dengan F per V. Selanjutnya adalah tingkah laku besar dan fase kecepatan V versus frekuensi gaya penggerak omega. Rumus amplitudo kecepatan yaitu F0 per Zm sama dengan F0 per R kuadrat plus omega M min S per omega kuadrat pangkat setengah. Dari grafik yang pertama, menunjukkan bahwa kecepatan F0 per Zm mempunyai nilai maksimumnya F sama dengan F0 per R, dan omega 0 dikatakan sebagai frekuensi kecepatan resonansi. Lalu dari grafik yang kedua menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi omega 0, omega 0M kurang dari S per omega 0 dan V sama dengan 0, sehingga kecepatan dan gaya adalah sefase. Jadi next. Yang selanjutnya adalah tingkah laku simpangan versus frekuensi gaya penggerak omega. Rumus fase dari simpangan yaitu X sama dengan F0 per omega Zm sin omega T min V. Dari grafik yang pertama menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi Zm, yaitu omega sehingga X 0 per omega kuadrat M yang cenderung simpangan adalah hampir 0 ya.
Dari grafik yang kedua, menunjukkan karena X maksimal sama dengan F0 per omega R pada resonansi, amplitude resonansi dipertahankan rendah dengan meningkatkan R dan variasi X dengan omega untuk nilai R berbeda. Suatu nilai R yang dapat diabaikan menyebabkan suatu penguatan yang besar pada resonansi. Ini merupakan dasar pengaturan frekuensi rangkaian radio. Bisa di next. Selanjutnya yaitu masalah redaman getaran. Pada gambar dilihat bahwa sebuah landasan yang berat dipasang di atas lantai yang bergetar dengan sebuah sistem pegas dengan kelenturan S dan peredam dengan viskositas R. Peredam secara umum akan beroperasi pada ujung yang dikontrol massa dengan spektrum frekuensi dan frekuensi resonan dirancang lebih rendah daripada rentang frekuensi seharusnya dari sistem. Fungsi dari peredam adalah mempertahankan rasio Y per A adalah minimum. Persamaan gerak sistem dinyatakan oleh M Y kuadrat topi sama dengan min R dalam kurung Y topi min X topi dikurangi S dalam kurung Y min X. Yang maka jika Y dikurangi X sama dengan X menjadi M X double topi plus R X double topi plus S X min sama dengan minus M X double topi sama dengan M kali A kali omega kuadrat cos omega T sama dengan F0 cos omega T, di mana F0 sama dengan M kali A kali omega kuadrat. Gunakan penyelesaian keadaan steady dari X untuk menunjukkan bahwa Y sama dengan F0 per omega Zm sin dalam kurung omega T min Pi plus A cos omega T. Dan perhatikan bahwa Y adalah superposisi dari dua komponen harmonik dengan beda fase konstan. Tunjukkan bahwa Y maksimal per A sama dengan dalam kurung L kuadrat plus S kuadrat per omega kuadrat pangkat setengah dibagi dengan Zm, di mana Zm kuadrat sama dengan R kuadrat plus dalam kurung omega kali M dikurangi S per omega pangkat 2. Next. Signifikan yang selanjutnya yaitu signifikansi kedua komponen dari kurva simpangan. Kurva tunggal dalam gambar 3.7 adalah superposisi dari kedua komponen kurva A dan B dalam gambar 3.9 untuk simpangan X bisa ditulis kembali yaitu X sama dengan F0 per omega Zm sin dalam kurung omega T min Pi sama dengan F0 per omega kali Zm dalam kurung sin omega T cos Pi min cos omega T sin Pi. Komponen cos omega T dengan tanda negatif secara eksak berlawanan fase dengan gaya penggerak F0 cos omega T. Amplitudenya diplot yang seperti kurva A bisa diekspresikan sebagai Zm kuadrat sama dengan F0 kali M dalam kurung omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dibagi dengan M kuadrat dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat ditambah dengan omega kuadrat kali R kuadrat, di mana omega 0 kuadrat sama dengan S per M dan omega adalah frekuensi dari resonansi kecepatan. Komponen sin omega T tertinggal oleh gaya penggerak sejauh 90 derajat. Amplitudenya yang diplot seperti kurva B menjadi F0 per omega R per R kuadrat plus XM kuadrat sama dengan F0 omega R dibagi dengan M kuadrat dalam kurung omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dikuadratkan plus omega kuadrat kali R kuadrat. Kita segera melihat bahwa di omega 0 kurva A adalah 0 dan kurva B dekat maksimumnya. Tetapi mereka berkombinasi menghasilkan maksimum di omega, di mana omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat min R kuadrat plus 2M kuadrat. Frekuensi resonan untuk pergeseran simpangan maksimum amplitudenya.
Ketika omega adalah frekuensi resonan dari elektron di dalam atom menyerap sejumlah besar energi dari gelombang elektromagnetik, dan kurva B merupakan bentuk dari kurva absorpsi karakteristik. Perhatikan bahwa kurva B menyatakan fraksi disipasi atau absorpsi dari impedensi R sama dengan dalam kurung R kuadrat plus XM kuadrat pangkat setengah, dan fraksi bagian pergeseran simpangan yang tertinggal oleh gaya penggerak sejauh 90 derajat. Oleh karena itu, kecepatan yang berkaitan dengan komponen ini akan sefase dengan gaya penggerak, dan bagian kecepatan yang muncul di dalam suku rugi energi Rx kuadrat disebabkan oleh resistensi osilator yang menyebabkan absorpsi. Next. Daya yang disuplai ke osilator oleh gaya pemaksa. Dalam keadaan steady, amplitudo dan fase dari osilator pemaksa mengatur diri sehingga daya rata yang disuplai oleh gaya pemaksa tepat sama dengan yang didispersi oleh gaya gesek. Daya sesaat P yang disuplai sama dengan perkalian gaya pemaksa sesaat dan kecepatan sesaat, yaitu P sama dengan F0 cos omega T, F0 per Zm cos omega T min Pi sama dengan F0 kuadrat per Zm cos omega T omega T min Pi. Daya rata yaitu usaha total per osilasi dibagi dengan periode osilasi, sehingga menghasilkan P rata yaitu F0 kuadrat per Zm T cos Pi. Daya yang disuplai oleh gaya pemaksa tidak disimpan dalam sistem tersebut, tetapi didisipasi sebagai usaha yang dikeluarkan dalam gerakan sistem melawan gaya gesek Rx topi. Laju usaha atau daya sesaat oleh gaya gesek adalah Rx topi dikali X topi sama dengan Rx topi kuadrat sama dengan Rf0 kuadrat per Zm kuadrat cos kuadrat dalam kurung omega T min Pi. Dan nilai rata suatu periode osilasi yaitu 1/2 kali Rf0 kuadrat per Zm kuadrat sama dengan setengah kali F0 kuadrat per Zm kuadrat cos Pi untuk R per Zm sama dengan cos Pi. Ini membuktikan pernyataan awal bahwa daya yang disuplai sama dengan daya yang didisipasi. Di dalam suatu rangkaian listrik, daya yang diberikan oleh Fi cos Pi, di mana F dan I adalah nilai RMS dari tegangan dan arus, dan cos Pi dikenal sebagai faktor daya. Vi cos Pi sama dengan V kuadrat per Ze cos Pi sama dengan V0 kuadrat per 2Ze cos Pi, karena V sama dengan V0 per akar 2. Next. Selanjutnya yaitu variasi P rata sebagai fungsi omega, kurva resonansi absorpsi. Daya rata yang disuplai dapat dirumuskan yaitu P rata sama dengan F0 kuadrat per 2 Zm kali cos Pi. P rata maksimumnya dapat dirumuskan dengan F0 kuadrat per 2R. Grafik di samping merupakan kurva absorpsi dari osilator. Grafik tersebut untuk mengukur respon dari osilator. Ketajaman dari puncaknya saat resonansi juga ditentukan oleh nilai konstanta redaman R, yang mana hanya merupakan satu-satunya suku tersisa dalam Zm pada frekuensi resonansi omega 0. Puncak terjadi pada frekuensi resonansi kecepatan ketika daya yang diserap oleh sistem dari gaya pemaksa adalah maksimum. Selanjutnya yaitu nilai Hi dinyatakan dalam bandwidth absorpsi resonansi. Ketajaman resonansi secara presisi didefinisikan oleh rasio Hi sama dengan omega 0
per omega 2 per omega 1, di mana omega 1 dan omega 2 adalah frekuensi-frekuensi, di mana daya supply dapat dirumuskan dengan P rata sama dengan setengah P rata maksimum. Bandwidth ini disebut adalah beda frekuensi omega 2 min omega 1. P rata sama dengan R F0 kuadrat per 2 ZM kuadrat sama dengan setengah P rata maksimum sama dengan setengah F0 kuadrat per 2R ketika ZM kuadrat sama dengan 2R kuadrat, yaitu R kuadrat plus XM kuadrat sama dengan 2R kuadrat, atau XM sama dengan omega M min S per omega sama dengan plus minus R. Jika omega 2 lebih besar dari omega 1, maka rumusnya yaitu omega 2 kali M min S per omega 2 sama dengan plus R, dan omega 1M sama dengan S per omega 1 sama omega 1M min S per omega 1 sama dengan min R. Dengan mengeliminasi S dalam persamaan-persamaan ini diperoleh omega 2 min omega 1 sama dengan R per M. Sehingga Hi sama dengan omega 0 M per R. Grafik di samping merupakan grafik daya rata yang merupakan gaya rata versus omega yang disuplai oleh gaya pemaksa. Bandwidth omega 2 min omega 1 dari kurva resonansi mendefinisikan bahwa kurva respon dinyatakan dalam faktor kualitas Hi sama dengan omega 0 per omega 2 min omega 1, di mana omega 0 kuadrat sama dengan S per M. Faktor kualitas dari rangkaian listrik merupakan persamaan, yaitu Hi sama dengan omega 0 L per R, di mana omega 0 kuadrat sama dengan 1 per L kali C. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai Hi sebagai faktor amplifikasi. Nilai simpangan pada resonansi dapat dituliskan dalam persamaan Amax sama dengan F0 per omega aksen R, di mana omega aksen kuadrat sama dengan S per M min R kuadrat per 4M kuadrat pada frekuensi rendah, yaitu omeganya 0, simpangan mempunyai sebuah nilai A0 sama dengan F0 per S, sehingga Amax per A0 sama dengan Hi per 1 min 1 per 4 Hi kuadrat pangkat setengah sebanding dengan Hi kali 1 plus 1 per 8 Hi kuadrat sebanding dengan Hi untuk Hi besar. Kurva di samping merupakan kurva faktor kualitas Hi dari sistem, di mana Hi adalah amplifikasi saat resonansi dari respon frekuensi rendah, X sama dengan F0 per S. Maka simpangan pada frekuensi rendah diperkuat oleh faktor
saat resonansi simpangan. Yang selanjutnya yaitu efek suku transien. Suku transien ini memberi kontribusi awal pada simpangan total, tapi meluruh sebagai fungsi waktu sebagai E pangkat min RT per 2M. Suku keadaan steady bisa dinyatakan oleh sebuah vektor panjang konstan yang berotasi berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut omega dari gaya pemaksa. Batang vektor ini mengikuti lintasan lingkaran. Pada lingkaran ini disuperposisikan vektor suku transien dengan panjang berkurang yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut omega aksen sama dengan S per M min R kuadrat per 4M kuadrat pangkat setengah. Pada gambar di samping dapat disimpulkan bahwa gambar yang pertama yaitu di mana simpangan osilator total adalah 0 saat T sama dengan 0 mempunyai vektor keadaan steady dan transien sama dan berlawanan. Yang gambar B tetapi karena omega sama dengan atau omega tidak sama dengan omega aksen, fase relatif antara vektor-vektor tersebut akan berubah saat suku transien meluruh. Batang vektor dari suku transien ditunjukkan sebagai spiral putus-putus dan amplitudo total mengasumsi variasi panjang OA1, OA2, OA3, OA4, dan seterusnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.